daerah misalnya Pak, tingkat kesadaran atau partisipasi masyarakat itu dalam protokol kesehatan bagaimana Pak belakangan ini? Jadi sebenarnya kalau COVID ini ya, kita masih di awal, memang kita sudah bagaimana melakukan pembenahan persiapan, karena memang ini istilahnya COVID ini belum ada cerita yang obat, artinya belum ada sesuatu hal yang bisa kemudian menjadi penanganan secara langsung, sehingga kita tentu di bidang preventif, kemudian pemulihan dan sebagainya tentu kita kerahkan secara maksimal. Dan provinsi alhamdulillah bersama Bapak Gubernur kita sudah melakukan segala upaya kita di hilir di awal, bahwa kita sudah melakukan pembenahan rumah sakit khusus COVID dengan penambahan bed yang dimana memang dia adalah spesifik khusus untuk penanganan COVID di rumah sakit rakyat. Kita sudah juga bagaimana memperbaiki, bahkan sampai yang rumah sakit vertikal kita sudah membantu untuk perbaikan di sana, perbaikan untuk dalam rangka menangani COVID ini. Kemudian kita juga sudah menyiapkan program tadi disampaikan Bapak Gubernur tentang bagaimana kita duta COVID untuk memisahkan antara yang sehat dengan yang sakit, termasuk ODP bahkan sekaligus untuk preventif. Dan yang kita lakukan di Sulawesi Selatan bahwa kita ini termasuk menarik beberapa dari kabupaten kota yang kita anggap bahwa menangani sendiri adalah masih meragukan, termasuk fasilitas dan ininya, kita tarik ke Makassar di hotel-hotel. Nah, apa yang terjadi bahwa memang di daerah juga akhirnya bisa kita tetap menggerakkan ekonomi, termasuk pertanian kita, perkebunan kita dan sebagainya, tetap bisa berjalan menopang kita yang ada di kota yang masif lagi berjuang habis-habisan untuk masalah COVID ini. Tetapi tentu dengan begini, alhamdulillah tadi disampaikan Bapak Gubernur sudah mulai turun menampai, tapi bukan berarti kita sudah terbebas. Kita masih tetap waspada. Karena kita lihat laporan dari rumah sakit, jangan dulu bangsal-bangsal penuh Pak. Jadi dulu itu ada 800-an lebih masuk di bangsal, bed-bed semua penuh. Sekarang alhamdulillah sudah masuk langsung dapat tempat kalau ada. Dan sudah mulai berkurang. Rumah sakit ada yang 9 saja dapat pasien, ada yang 30 saja, yang dulunya ratusan. Apa yang terjadi, kita melihat bahwa ini sudah turun secara yang intensif butuh perawatan intensif, tapi sudah mulai melandai, tetapi bukan berarti kita tetap harus komitmen bahwa kesadaran. Kita melihat memang bahwa kita harus memang terus menggalakkan sosialisasi ini. Dan alhamdulillah Bapak Presiden sudah memberikan instruksi langsung untuk memperketat penanganan dengan protokol kesehatan secara ketat. Dan kita sudah sambut dengan peraturan gubernur, oleh Bapak Gubernur sudah dikeluarkan instruksi, perwali juga sudah keluar, terutama daerah-daerah zona merah yang kencang, Makassar, Goa dan sebagainya. Luhut Timur bahkan kita terus support, dan alhamdulillah kita ini melandai tetapi bukan berarti selesai. Artinya kita masih tetap pada koridor, harus tetap Pak, dalam berjuang. kondisi melandai Pak Gub, dalam kondisi COVID yang menurut Pak Gub sudah melandai, tentu kan harapannya ekonomi ini mulai bergerak Pak, sambil tetap penerapan protokol yang ketat. Nah, ketika itu mau mulai Pak, apakah ada insentif-insentif yang diberikan untuk kalangan terutama UKM, masyarakat kecil ini Pak, untuk kembali bergeraknya ini usaha-usaha rakyat ini Pak? Iya, jadi saya kira begini, yang pertama mungkin saya sedikit tambahkan soal penanganan ini. Jadi untuk daerah di luar Makassar, itu kan hampir boleh dikata mereka hanya punya data. Jadi semua kasus COVID itu semua kita rujuk ke Makassar. Jadi itu tanggung jawab provinsi, baik yang di rumah sakit maupun yang di hotel. Jadi daerah itu clear sebenarnya, ya clear dari kasus positif, ya. Nah, sehingga saya melihat daerah itu ekonomi tetap berjalan dengan baik, ya. Nah, terkait dengan pemulihan ekonomi kita, saya tadi udah kumpulkan lagi teman-teman perbankan, ya BNI. Jadi ini sudah mulai meluncurkan berbagai skema-skema, ya, pembiayaan. Jadi ada 900 miliar yang dikelola oleh BNI itu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, ya. Terus kami juga beberapa kebijakan-kebijakan yang kita
ambil, termasuk pembebasan denda pajak bagi kendaraan yang nilainya 150 juta ke bawah. Itu sangat menolong sekali itu. Iya, ya. Jadi saya kira banyak skema-skema yang lain yang akan kita kucurkan dalam rangka mensupport pemulihan ekonomi nasional. Baik, Pak. Berbicara tentang ekonomi, kita akan lanjutkan setelah kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, Tribuners jangan kemana-mana. Kita akan kembali bersama Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur setelah kita break sejenak. Tribuners, kita kembali bersama Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abdullah, dan Wakil Gubernur Pak Andi Sudirman Sulaiman. Pak Gub, kita lanjutkan pembicaraan tentang ekonomi, Pak. Ini yang juga menjadi harapan tentunya ke depan, bagaimana ekonomi cepat kembali. Ya, seperti Bapak tadi katakan, ada insentif, ada skema-skema, ada teman-teman dari kalangan perbankan sudah mulai merancang skema pembiayaan dalam rangka pemulihan ekonomi, terutama UMKM. Nah, kira-kira prioritas yang akan didorong Pak Gubernur untuk bangkit ini apa, Pak? Ya, saya kira sudah menjadi menjadi pengalaman bagi kita bahwa dari krisis ke krisis Sulawesi Selatan itu selalu krisis membawa berkah. Selalu. Iya. Kenapa? Karena kita punya unggulan kita di sektor pangan, pertanian. Iya, karena gini, kalau kita lihat sekarang resesi dunia ya melanda seluruh negara, terutama negara-negara industri maju, ya, otomotif, elektronik dan sebagainya. Nah, dengan kenaikan nilai tukar uang saja itu sangat berpengaruh terhadap nilai jual, ya, produk-produk mereka. Sehingga ya saya kira banyak yang punya rencana-rencana itu pasti nunda, ya, terutama rencana beli mobil, rencana beli motor, beli rumah. Ini pasti dengan resesi yang terjadi saat ini semuanya menunda. Sementara tidak ada satupun manusia menunda makan. Maka saya ingin mengatakan bahwa kenapa Sulawesi Selatan ini selalu menjadi salah satu provinsi yang cepat sekali naiknya gitu, cepat pemulihannya. Karena kita di sektor pangan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menghadirkan benih unggul, jaga ketersediaan pupuk, ya, terus input teknologi, dan yang ketiga ya tentu jaringan pasar. Ini terus harus kita jaga. Nah, saya melihat Sulawesi Selatan ini kuartal pertama, kedua, ya, ekspor kita itu tumbuh positif, dan itu lebih banyak dari sektor pertanian. Ya. Nah, komponen pertumbuhannya, Pak, ya? Iya, jadi itu didukung oleh peningkatan ekspor kita. Yang kedua, peningkatan produksi kita juga sangat signifikan naiknya, sehingga saya kira tidak ada kekhawatiran bagi kita untuk Sulawesi Selatan ini memasuki masa resesi. Saya yakin bahwa Sulsel insya Allah kita jaga soliditas kita di Sulsel, terus kita tinggalkan ego sektoral, kita berkolaborasi semua untuk menghadapi
masa sulit ini. Nah, kalau kita semua bersinergi, saya yakin ya didukung oleh kebijakan-kebijakan yang mempermudah investasi, ya. Karena terus terang masa pandemi ini Sulsel itu investasi masih tumbuh sekitar 3, berapa triliun tuh. Saya tidak hafal betul. Ya, artinya masih tumbuh, Pak, ya? masih. Ya, kita bisa lihat beberapa program strategis nasional kita itu tetap jalan, ya. Tetap jalan dan itu kan investasi. Betul. Nah, ke depan tentu kita berharap pemerintah hadir untuk terus memberikan insentif-insentif dan menjadikan Sulawesi Selatan ini menjadi provinsi ramah investasi. Nah, beberapa perizinan dipermudah, ya. Nah, saya kira dunia usaha itu hanya satu, hadirkan kepastian. Kalau kepastian ada, orang bondong-bondong datang. Nah, jadi saya yakin dan percaya insya Allah kita akan melewati masa pandemi COVID ini dengan ekonomi kita akan semakin baik. Karena saya meyakini kuartal ketiga ini mudah-mudahan ekonomi kita sudah mulai pulih. Ya. Pak, bagaimana dengan objek wisata, Pak, selain Toraja ya? Artinya kan kita tadi bicara jangka panjang Toraja, bagaimana mengembalikan. Terus kan sebetulnya potensi pariwisata kita ini luar biasa juga, Pak. Ya. Di ke selatan kita banyak sekali, Ya. ke utara kita banyak, ke Sinjai sampai selatan sampai ke Bone ini banyak sekali, Pak. Nah, prioritas-prioritas diantara itu apa aja, Pak? Ya, kalau sekarang ini pariwisata kita masih berharap turis domestik, ya, karena beberapa negara kan belum membuka diri. Tapi satu kesyukuran kita bahwa penumpang pesawat itu udah naik terus, ya. Ya, kapasitas setiap hari sebenarnya normalnya itu sekitar 47.000 sehari, ya. Sekarang ini udah masuk ke 19.000, berarti udah hampir 50%. Ya, jadi 11.000 penumpang. iya, jadi 47.000 penumpang setiap hari itu masuk ke Bandara Hasanuddin. Nah, setelah COVID ini kan dibatasi penerbangan, ya. Jadi mulai dari 3.000 per hari, terus naik menjadi 8.000. Sekarang udah 19. Kemungkinan udah mulai naik lagi, ya. Karena saya lihat di airport sudah mulai normal, ya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa kalau sektor pariwisata kita di Sulawesi Selatan, saya kira tidak terlalu berdampak, ya, karena memang berbeda dengan Bali, ya, Jogja, ya, hotel-hotel memang hampir rata-rata karena wisatawan yang membuat hotel ini bisa padat, ya, penuh. Tapi bagi kita di Sulawesi Selatan, saya kira sudah mulai bergairah, ya, walaupun memang ini adalah pengunjung-pengunjung domestik. Nah, oleh karena itu masa pandemi ini kita berbenah, kita terus lakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk nanti kita lagi bangun ini apalagi jalan dari Baru itu tembus ke Leja. Jadi kita bisa hemat kurang lebih 80 kilo. Nah, kalau ini terakses, saya yakin salah satu kawasan wisata kita yang akan menjadi padat pengunjung itu adalah Leja. Leja ada apa, Pak? Air panas. Air panas. Ya, hot Saya spring. kira itu hot spring, ya. Hot spring. Orang Jepang suka itu, Pak. Iya. Betul. Iya. Kalau dulu pernah ada objek-objek yang ada, Pak, yang selama ini belum optimal sebetulnya karena misalnya Bira, Pak. Saya kira kalau infrastruktur ke Bira itu sama dengan koneksi tadi itu, Pak, diperlebar jalan di apa segala macam itu, saya kira Bira juga itu tidak kalah dengan objek pantai yang lain di luar Sulawesi Selatan, Pak. Ya. Dan saya dengar bakal ada pelebaran jalan, Pak. Ya.
ke Goa, Takalar, Jeneponto. Itu Iya. program kapan di ininya, Pak? Jadi kita sudah lagi melakukan MOU dengan Waskita Karya. Ini murni investasi ya Waskita. Jadi mungkin segmen Makassar, Takalar dulu. Ya. Dan lanjut ke Bantaeng, Takalar Bantaeng, Bantaeng Bira. Ya, nah kalau ini sudah terkoneksi, ya kemungkinan dari Makassar ke Bira cuma 2 jam, paling lama 2 jam. Sekarang bisa 4-5 jam. Ya, yang kedua kita juga lagi mempersiapkan Bandara Bira. Ya, Bandara Bira. Mudah-mudahan bandara ini juga pembebasan tanah selesai, kita bisa juga memulai pembangunan bandara. Pak, waktu kampanye Pak, salah satu program yang Bapak kampanyekan adalah program rest area Ya. yang bisa memacu ekonomi lokal. Ya. Nah ini sejauh mana nih Pak? Oh ya, jadi kita sebenarnya lagi masih proses ya pembangunan yang di wilayah yang di Sidrap ya, kita lagi mulai Rest masuk. area Kenapa? itu, Karena Pak. memang sebenarnya masyarakat kan butuh memang kenyamanan juga. Kita darat ini tidak seperti ibu kota Jakarta ya. Ibu kota Jakarta itu tidak terlalu panjang rute perjalanannya. Kalau kita di sini perjalanan sampai ujung pukul ujung itu luar biasa. Misalnya Bapak mungkin bisa coba, kalau misalnya daerah antara Siwa sampai Palopo itu jenuh sekali, berapa ratus kilometer tanpa adanya tempat-tempat untuk kita representatif. Istirahat, ya. Nah, ini luar biasa. Tapi kembali ke yang tadi, bahwa Sulawesi Selatan ini memang kita menggalakkan infrastruktur dulu, di mana ketika kita sudah mulai infrastruktur memperbaiki, bahwa harapan kita banyak yang bisa dijual setelah ada akses. Karena di mana-mananya di proyek, sebelum mulai proyek pasti akses dulu yang kita harus lakukan. Termasuk juga infrastruktur pembangunan proyek-proyek baik di migas, baik di dunia apapun, harus mengakuisisi dulu, akses dulu. Setelah akses baru kita melihat potensi yang ada di dalam. Karena bagaimana menjangkau satu potensi tanpa kita mendukung dengan infrastruktur yang baik. Saya kira benar itu Pak Gub, karena jangan kita mengulangi kesalahan di Jawa. Pembangunan infrastruktur justru meminggirkan usaha kecil. Saya kira apa yang dikatakan Pak Wagub itu memang harus prioritas, bahwa rest area, pembangunan infrastruktur, kita bikin rest area, rakyat sekitar lah yang berperan di situ untuk mendinamisasi perekonomian rakyat setempatnya, Pak. Saya kira. Jadi betul saya nggak, kira Pak? rest area ini kita kan, ya kalau kita sih sudah biasa ya, perjalanan keluar kota ketika mau buang air pasti nyarinya pompa bensin, ya, Ya, atau betul, Pak. masjid, ya, Masjid. atau restoran. Rumah makan. Nah, ini kan kalau kita oke, tapi bagi pengunjung-pengunjung dari luar, Betul. turis-turis dari luar, pasti kan dalam perjalanan berapa kilo mereka mau buang air kecil. Perlu istirahat. Nah, kalau kita udah siapin rest area di beberapa tempat, kita kan udah bisa hitung kira-kira kita akan rest di rest area apa. Mana? Ya. Bisa sambil minum-minum kopi, Ya. minum teh, bagi yang mau Atau makan, pemandangan, menikmati pemandangan sekitar, ya. Kita bisa istirahat sejenak. Dan saya yakin dengan hadirnya rest area ini, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi dari sisi keselamatan bagi pengguna jalan Ya. juga, ini Lalu pasti lintas, akan Pak. mengurangi Betul. tingkat kecelakaan. Karena Saya kira. biasanya orang, ya kecelakaan itu karena kelelahan dan sebagainya. Tapi dengan hadirnya rest area ini, mereka bisa mampir-mampir. Nah, satu hal juga memang, masalah yang kita hadapi di Sulawesi Selatan ini, rambu-rambu jalan ini, Nah, petunjuk-petunjuk Rambu ini jalan. masih sangat minim sekali. dan penerangan jalan, Iya, Pak. penerangan jalan. Makanya itu yang akan kita coba Ya. upayakan ke depan, kita lengkapi. Baik. Kita break sejenak. Tribuners jangan kemana-mana.
Kita akan break sejenak dan kita kembali setelah break.